Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Farid Parasyula dengan NIM 2022-3103. Sini saya akan mempresentasikan tahapan klasifikasi dengan menggunakan KNN atau Key Nearest Neighbor. Oke. Di sini saya sudah melakukan perhitungan secara manual, yang mana saya mengambil dataset iris atau dataset iris. Nah, oke, terlihat pada Excel. Saya menggunakan Excel untuk proses perhitungannya. Di sini ada dataset bunga iris yang mana terdiri dari beberapa atribut ya. Ada ID, ada spell length, spell width, ada total length, dan total width. Kemudian ada kelasnya. Di sini dari dataset bunga iris itu terdapat 150 data. Eh, yang mana itu di sini sudah saya bagi kelasnya. Ternyata ada 3 kelas, yaitu ada iris setosa, kemudian ada versi color, dan virginica. Ternyata di setiap bunga atau di setiap jenis itu terdiri 50 dan 50 data. Nah, kemudian untuk proses KNN sendiri, bagaimana untuk memproses secara KNN? Di sini saya di sini kan untuk data original 150. Di sini untuk data barunya saya input itu secara random ya, yaitu mulai dari diproses menjadi data training yang diberikan dengan nilai atribut sekian. Jadi ada spelling 7,2, 2,9, 5,8, dan 2. Nah, untuk berikutnya di sini data baru yang masuk pada ID ke 151. Jadi untuk data yang ini saya masukkan ke ID ke 51. Nah, untuk prosesnya sendiri, di sini terjadi proses perhitungannya, yang mana saya menghitung jarak dari Euclidean-nya di setiap ID. Untuk rumusnya sendiri yang saya pakai adalah seperti ini. Menggunakan SQRT, kemudian dari spell length atau data original datanya dikurangi dengan data barunya, yaitu 7,2, kemudian dikuadratkan. Begitu juga kemudian ditambahkan dengan 3,5, kemudian dikurang dengan 2,9 dikuadratkan sampai dengan 0,2 dikurangi dengan 2, kemudian dikuadratkan. Nah, hasil dari penjumlahan tersebut kemudian dikuadratkan menggunakan SQRT. Nah, kemudian muncul kemudian muncul hasilnya seperti ini, 5,2 sekian. Kemudian kita tarik sampai bawah, ke data 150. Nah, ternyata nilainya adalah dia bernilai 0. Oke, misalkan kita tarik, ya akan nol. Ini bernilai 0. Oke, kemudian setelah jarak dari Euclidean-nya sudah terhitung, kemudian saya melakukan ranking dan menentukan nilai K atau tetangga yang terdekatnya. Untuk kenapa melakukan rankingnya agar mengetahui ID mana yang mendekat hasilnya jarak dari Euclidean-nya mendekati ketiga gitu. Untuk rumus rankingnya sendiri saya menggunakan ini rank.eq. Kemudian dari sini ditarik sampai bawah ke data 150, kemudian menggunakan satu, yang mana satu itu adalah untuk proses ascending. Kalau nol dia descending. Nah, kemudian ketika hasilnya sudah muncul, boleh tarik ke bawah. Sama seperti tadi, tarik ke bawah. Nah, sampai di sini. Oke. Di sini kemudian ketika hasil ranknya sudah muncul, dia akan terlihat. Kemudian di sini saya mencari K sama dengan 3. Berarti hasil dari jarak breedingnya yang mendekati 3 gitu. Nah, karena saya sudah melakukan ranking, dia akan terlihat yang kurang dari 9 dengan 3.
Ternyata di sini ada nih, yang pertama satu. Ternyata satu ini berada di ID ke 103 dengan equilibriumnya 0,2. Nah, untuk kelasnya sendiri ternyata dia masuk ke dalam kategori atau kelas iris virginica. Maka di K sama dengan 3 di sini saya menggunakan atau saya tulis iris virginica. Dan cari lagi yang rankingnya berarti yang dua. Yang dua. Oke, berarti ada di sini. Ya, ternyata di ID ke 131 yang mana equilibriumnya 0,38. Ternyata kelasnya sendiri termasuk ke dalam kelas iris virginica. Dari K sama dengan 3 iris virginica, kemudian K sama dengan kurang dari sama dengan 3. Berarti di sini masuk ke ID 130, yang mana dia kelasnya adalah iris virginica. Makanya di sini iris virginica. Begitu juga dengan menentukan K sama dengan 5. Berarti kan untuk 1, 2, 3 sudah sama ya. 1, 2, dan 3. Nah, kemudian cari yang 4. Oke, 4. Nah, masuk ke kelas virginica, iris virginica. Di sini saya tulis iris virginica. Dan cari yang rank kelima. Dia ada di sini. Dia masuk ke sini. ID ke 113, maka dengan equilibriumnya 0,5, maka kelasnya iris virginica. Di sini saya tulis iris virginica. Nah, selebihnya kenapa 3 dan 5? Karena jika lebih dari itu mungkin untuk perhitungannya tidak akan bisa gitu. Nah, untuk hasilnya, hasil akhir perhitungannya itu seperti ini. Hasil K dengan 3. Itu terdapat di ID 103, 131, dan 130. Ternyata dia masuk ke kelas iris virginica. Nah, hasilnya, jika data baru masuk dengan nilai K sama dengan 3, maka akan masuk ke kategori iris virginica. Karena dari ketiga yang tiga ID yang mendekati di 3 itu bernilai kelasnya adalah iris virginica semua. Maka untuk K sama dengan 3 berarti kelasnya itu iris virginica. Kalau sedangkan untuk hasil yang K sama dengan 5 dengan ID-nya seperti ini, kelasnya dia masuk ke ini. Nah, nanti jika data baru masuk ke K5, K sama dengan 5, atau K yang mendekati tetangganya adalah 5, berarti masuknya adalah iris virginica juga karena ternyata dari ID kelima ID ini ternyata kelasnya adalah iris virginica semua. Otomatis di data barunya dia termasuk kelas iris virginica. Kurang lebih untuk proses perhitungannya seperti itu. Kemudian untuk ke dalam programnya sendiri itu uh, ada di. Nah, untuk proses perhitungan secara program. Oke, oke, saya lanjut. Nah, kemudian untuk proses secara program ya, di sini yang pertama seperti biasa mengimport library yang digunakan, itu dua library yang digunakan yaitu pandas dan NumPy, yang mana pandas itu digunakan untuk data frame dan NumPy digunakan untuk pengolahan angka. Dan masuk ke data preprocessing, di sini ada variabel baru dataset, di mana dia akan membaca CSV kita dengan filenya iris.csv. Maka ketika dataset kita panggil, saya panggil, dia akan memunculkan hasil seperti ini. Yang mana dia akan terdiri dari 6 atribut, ada ID, ada spell length, spell width, total length, dan total width, dan spesiesnya. Nah, di setiap atribut ini, berarti di atribut spell length 5,1, spell length 3,5, total length-nya 1,4, dan total width-nya adalah 0,2. Berarti ternyata dia spesiesnya termasuk ke Iris setosa. Berarti begitu juga sampai ke data 150. Nah, sebelum lanjut,
Di sini saya melakukan convert dulu ya, karena di spesies ini hasilnya adalah string semua, sedangkan saya butuhnya adalah menjadi angka, misalkan 0, 1, atau 2, dan seterusnya. Ini saya menggunakan from sklearn preprocessing, kemudian kita import label encodernya. Kenapa label encoder? Karena dia untuk mengkonversi string menjadi angka. Kemudian di sini ada label encoder, variable label encoder, kemudian function dari label encoder dipanggil. Nah, dataset yang mana apa yang kita ubah kolom pada spesies, karena yang kita fokuskan adalah merubah string dari spesies ini menjadi integer gitu. Berarti label encodernya pada kita panggil, kemudian vtransform. Dia akan melakukan transform dari dataset kita di kolom spesies. Kemudian kita print dataset dan akhirnya akan muncul hasilnya seperti ini. Yang awalnya spesiesnya berupa string, sekarang sudah berubah menjadi integer. Berarti dia 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian sebelum saya melakukan korelasi, di sini yang tidak perlu dipakai adalah ACID-nya. Karena yang kita butuhkan data frame-nya saja, yaitu spelling sampai dengan apa, vital width. Nah, untuk menghilangkan ID sendiri, saya menggunakan ini, if jika ID atau kolom ID pada kolom ID dataset tersebut, kemudian maka dataset drop kolom ID. Berarti ketika ada atribut ID, di sini ada function drop untuk menghapus kolom ID keseluruhan. Kemudian dataset dipanggil. Nah, dataset dipanggil hasilnya seperti ini. Dataset dipanggil hasilnya kan seperti ini. Kolom ID-nya sudah hilang, jadi sudah seperti ini. ID-nya sudah hilang, kemudian spesiesnya sudah menjadi integer. Nah, kemudian melakukan data korelasi. Nah, untuk data korelasi sendiri, ya seperti ini ya hasilnya. Dia ambil dari spelleng, dan spelleng itu bernilai 1 ya. Karena secara sempurna dia bernilai 1, karena dia berkorelasi secara sempurna dengan dirinya sendiri gitu. Karena semakin dekat dengan angka 1, hasil 1, maka dia akan semakin sempurna. Ini spesies dengan sama 1. Nah, kemudian saya memuat data info yang mana itu terdiri dari kolom, kemudian dan type-nya, yang mana kolomnya itu yang seperti di atas ini. Kemudian jika entries dan non-null-nya itu bernilai sama, berarti otomatis dia nggak ada data yang hilang. Ini 150 entries, ternyata non-null-nya dia 150 juga. Kemudian di type-nya atau eh, data tipe datanya terlihat ada float 64 dan integer 32. Oke, untuk selanjutnya adalah eh, X dan Y ya. Nah, untuk X sendiri di sini data set drop spesies X1. Berarti X di sini untuk memprediksi si Y-nya atau disebut dengan independent variable-nya. Jadi ketika X kita panggil, berarti dia akan menghilangkan si kolom atau si kolom spesiesnya. Sedangkan untuk Y, jadi untuk X sendiri dia akan hanya menampilkan data frame saja, dan untuk Y-nya dia akan menampilkan keseluruhan dari spesiesnya. Kayak jadi panggil. Nah, kemudian masuk ke bagian split data ya. Sini menggunakan importnya train test split.
Karena split data itu sering dipakai dalam supervised learning ya. Jadi untuk train test split sendiri itu digunakan untuk permisalan. Jadi misalkan kita mempunyai 1.000 data, berarti mungkin misalkan bisa dibagi dua, yaitu misal 75% itu sebagai data latih dan 25%-nya menjadi data training, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk urutannya sendiri itu seperti ini, ada X-train, Y-train, Y-X-test, Y-train, dan Y-test. Urutannya harus seperti ini ya, untuk bisa melakukan train test split-nya. Kemudian eh, dia akan memanggil X dan Y-nya. Kemudian test size-nya itu 0,25. Berarti artinya 0,25 itu diambil. Dan sisanya adalah data dari trainingnya. Kemudian lakukan random state, yaitu bernilai 0, agar datanya bisa diduplikasi gitu. Ini masuk ke model KNN-nya. Di sini menggunakan import key neighbor classifier. Karena di sini saya akan mengklasifikasi gitu. Sini juga banyak bisa untuk dokumentasinya bisa dilihat dari web gitu. Kemudian lakukan n neighbornya. Di sini saya menggunakan 5. Ya kan untuk opsinya sendiri bisa 3 ataupun 5. Yang penting dia secara ganjil. Untuk defaultnya sendiri saya menggunakan 5. Kemudian kita fit di KNN modelnya ya antara X-train dan Y-train-nya. Ketika di run, dia akan ketika berhasil dia akan seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian melakukan predik ya. Berarti si predik ini dia merupakan hasil prediksi dari X-test-nya. Ketika dipanggil predik, dia akan memunculkan. Berarti di sini adalah hasil dari Y-nya. Oke, dalam bentuk array. Nah, kemudian masuk ke dalam model evaluation. Di sini menggunakan classification report dan accuracy score. Karena kita akan mengklasifikasi hasil reportnya dan akurasi skornya. Kemudian kita print. Nah, untuk hasilnya sendiri cukup bagus. Yang mana ketika 0, presisinya dia 1, 1 dia 1 juga. Dan untuk 2 dia bernilai 0,90. Untuk tingkat akurasinya 0,97. Kemudian di sini ada tingkat pengukuran akurasi skor. Nanti di sini akurasi skor dari Y-test dan prediknya itu dikali dengan 100. Kemudian untuk hasilnya sendiri itu bernilai 97,3%. Ya, kemudian melakukan matrix. Nah, untuk matrix sendiri itu digunakan untuk evaluasi atau perhitungan data atau akurasi sama seperti di classification report atau akurasi score. Sini importnya metrik, kemudian kita melakukan confusion matrix seperti ini ya. Oke, kemudian kita plot, kemudian kita tampilkan dari si displaynya ini kita plot, kemudian kita tampilkan. Untuk hasilnya sendiri akan seperti ini. Ya, untuk artinya sendiri, untuk prediksi labelnya ya, ketika 0 prediksinya 0, berarti dia true di label 0 ya, dia sama ya, 13, sisanya adalah kosong gitu. Kemudian untuk prediksi 1, dia dilihat dari tabel true-nya, dia bernilai 1 juga, bernilai 15. Jadi itu dia sesuai ya. Kemudian untuk prediksi label 2, kita lihat di sini ternyata dia di true labelnya masuk di 1, berarti dia adalah data yang salah atau data yang keliru.
Dia jumlahnya ada satu, kemudian untuk prediksi label yang kedua, berarti dia bernilai 9. Berarti yang benar itu 9. Untuk yang salah, karena dia masuk ke dalam label ke satu, dia bernilai satu. Itu untuk melalui metrik. Ini merupakan contoh data baru ketika diuji. Jadi saya memasukkan angka 7,2, 2,9, 5,8, dan 2. Kemudian melakukan data latih, ini secara random, kemudian digabungkan dari variabel X ini. Variabel X digabungkan antara data latih dan data baru. Kemudian untuk neighbors-nya atau kakinya, K-nya, saya ambil 3. Kemudian di distance, default-nya. Kemudian melakukan X transform, di mana fit transform untuk parameternya sendiri X didapat dari sini. Kemudian di print data asli X, print X, kemudian data yang telah diubah. Jadi X transform to array. Untuk hasilnya sendiri seperti ini. Dari data asli kita dari dia masuk ke data latihnya ya. Dan kita masukkan ke data barunya di kolom bawah. Dan hasilnya akan data setelah diubah seperti ini. Ya, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.